Aku mau juragan. Nah, gitu. Kan jadi enak. Yaudah, dicek kondisi manukku bagus apa enggak. Iya juragan. Aku cek ya juragan. Iya, udah, cek aja. Aduh juragan, manuknya udah bangun juragan. Terus ini gimana juragan? Kok gimana? Ya dirawat lah. Ya udah juragan, biar aku basahin dulu ya. Aku cicip dulu. Jalan. Rin, Rini, Rin, Rin, Rini, Rin. Duh, ada apa lagi itu ya? Orang kok tiap hari kerjaannya cuma marah mulu. Rin, gimana tuh kamu ini, Rin? Iya mas, sabar. Jam segini belum ada makanan. Terus gak tuh kamu ini, Rin? Mas, kamu nih tiap hari kerjaannya cuma marah-marah aja. Pokoknya tenaga kamu itu daripada dihabisin buat marah-marah, buat cari duit sana loh mas. Kamu nyuruh aku, Rin. Emang apa hak kamu nyuruh aku, Rin? Ya kan kamu harusnya cari nafkah mas, bukan aku. Ya kan aku ini istri kamu loh mas, kamu tuh suami aku. Yang seharusnya cari nafkah itu kamu, bukan aku mas. Sembarangan aja kamu kalau ngomong, Rin. Apa kamu itu udah lupa? Dulu, waktu kita pacaran, kita berdua kan udah janji. Setelah nikah, kamu yang cari duit, kamu yang cari nafkah. Aku, Rin, semasa pacaran, udah biayain sekolah kamu. Banyak, Rin, harta aku sampai habis buat kamu itu lulus sarjana. Mas, harta kamu habis itu bukan untuk aku sekolah aja mas, bukan untuk kuliah aja. Tapi kamu tuh sering mabuk-mabukan dan judi, jadi harta kamu tuh habis untuk itu mas. Udah, gak usah banyak omong. Mulutmu itu tak pindah ke pantat. Ya ampun mas. Udah, Rin, sekarang gini aja. Kamu keluar, cari duit. Sekarang aku tuh butuh makan, butuh rokok, butuh kopi. Kamu nih mas. Cepet-cepet sana. Jangan lama-lama. Ya Allah, kok bisa ya? Aku belum dapat kerjaan apapun. Padahal aku nih lulusan sarjana. Ternyata sekolah tinggi nggak menjamin orang itu bisa kaya. Terus aku nih harus cari kerjaan kemana ya? Sedangkan aku belum punya pengalaman kerja. Cepetan. Gak usah kelelet-kelelet. Iya mas. Daripada aku terus-terusan di rumah malah pusing. Udah makanan gak ada, kopi gak ada, rokok pun juga gak ada. Mendingan aku keluar lah. Siapa tahu ada janda cantik yang ngampirin ke rumahnya terus dibikinin kopi. Tak pikir-pikir gak ada gunanya toh. Aku nih punya harta banyak, terus di kampung ini aku disebut juragan. Nah, orang manokku loh masih sendirian, tiap malam kedinginan. Aku jadi kasihan sama manokku. Sing sabar manok, aku ki lagi usaha. Takkan ku biarkan kamu tiap malam kedinginan. Oh iya, solusinya cuma pakai sentot. Ya, pakai sentot ini. Ternyata susah juga ya cari duit. Aku udah ngelamar ke beberapa toko tapi nggak diterima. Aku mau ngelamar ke toko ini tapi kok ya tutup. Gimana ya? Loh, itu kan Pak De sentot. Pak De, tunggu
itu sekarang apa udah budek ya, dipanggil-panggil kok nggak denger. Tuh kan, aku tuh kalau lihat sawahku segini luasnya, terus lihat padiku begitu bagusnya, hatiku tuh malah sedih toh. Masa iya orang terkaya di kampung ini cuma cari istri, susahnya minta ampun. Kalau aku sih nggak apa-apa, tapi aku tuh kasihan sama gendonku ini loh. Pade. Pantesan pade ini tak cariin di rumah nggak ada. Lah ono apa toh? Kok nyari aku? Yo yang jelas tuh ono kepentingan loh pade, ono keperluan. Sejak kapan orang yang sudah kaya ada keperluan sama orang miskin? Kamu kan udah jadi juragan sekarang. Pade, walaupun aku tuh orang kaya, tapi tuh aku nggak sombong loh pade. Aku nih baik hati, ramah tamah, murah senyum. Pade ini kenapa toh kok sama aku ngomongnya nyolot banget? Oh iya, pasti gara-gara sawah pade yang tak beli itu toh. Halah. Sudah. Nggak usah ngomongin sawahku yang udah kamu beli. Bikin sakit hati aja kamu ini. Walah Pakde, orang sawah kamu yang aku beli, kan kamu juga yang jual. Urep ki gur gantian loh Pakde. Wes, nggak usah ngecipris. Ceramah aja kamu. Ada apa kamu kok memberhentikan Pak D ini? Aku tuh ada penting loh sama Pakde. Ayo duduk dulu. Penting apa toh? Udah ayo Pakde duduk dulu. Penting banget ini. Ini tuh hari ini apa emang rezekiku tuh emang nggak ada apa gimana toh? Udah tadi di rumah nggak ada makan, nggak ada kopi, nggak ada rokok. Ini keluar satu orang pun nggak ketemu. Rumah pada tutup semua. Apa pada bongkok tuh ini orang-orang. Padahal loh, ini kan komplek janda. Harusnya kan banyak janda-janda itu di depan rumah ngerumpi ngobrol. Lah ini satu orang pun nggak ketemu. Ini apa pada bongkok tuh orang-orang ini? Wes, ono apa? Pak D, hidup tuh dibikin slow, gak usah galak-galak Pak D. Enggak loh, kamu tadi nyegat aku. Aku ini lagi sibuk, katanya ada keperluan. Ada apa? Gini loh Pak D, aku tuh mau minta ilmu sama kamu. Ilmu apa? Sekarang aku sama kamu kan lebih kaya kamu toh. Terus minta ilmu apa kamu? Bukan masalah ilmu tentang kekayaan loh Pak D. Lah tentang apa? Ilmu pelet. Kamu itu kalau ngomong. Pak D kan udah nikah 10 kali. Nah terus aku sriwing-sriwing nih mau nikah 1 kali lagi jadi 11 kali toh Pak D. Kalau itu bukan masalah ilmu pelet. Pak D ini kan bukan dukun. Ya mungkin wanita-wanita itu terpesona sama Pak D, lihat kegantengan Pak D toh. Lah iya toh Pak D, makanya toh angkatlah aku jadi muridmu. Nanti kalau Pak D bisa nyariin aku jodoh, sawah kamu yang aku beli tak kembalikan secara cuma-cuma. Lah, ini bocah semprul ini omongannya bisa dipercaya apa enggak ini? Kalau sawahku dikembalikan, waduh, ya seneng banget ini. Pak D, gimana? Bocah semprul. Tadi kamu ngomong nggak sedang mabuk loh, nggak pengaruh alkohol loh. Ya enggak lah Pak D. Beneran, kalau kamu bisa dapat jodoh, terus sawahku kamu kembalikan. Iya, secara cuma-cuma. Pak D ki piye toh? Kok malah mondar-mandir? Tapi perkataanmu nggak gede abrus kan, nggak bohong kan? Enggak Pak D, serius. Loh. Kok jebet tangan Pak D? Kayak udah lebaran aja. Bocah semprul, kamu mau tak kasih mantra biar kamu dapat jodoh. Pujo pajapu turuk mambu, lek ora mambu jenenge uduk turuk. Pak D,
Doa apa iki? Wis to. Ini ilmuku. Aku belajar ilmu ini 8 tahun di Gunung Kidul sana. Tenan pora iki, Pakde? Pokoknya tak doakan kamu dapat jodoh. Kalau sampai kamu ingkar janji, tak kepel ndasmu sampai pecah. Siap, nggak ikat janji. Dah, Pakde pulang. Ini langsung dapat jodoh ini, Pakde, serius. Nggak serius, tapi 5 rius. Loh, Pakde ki piye toh? Saking mandinya doaku, jadi 5 rius, nggak serius. Oh, nah terus aku harus gimana ya, Pakde? Udah, kamu di sini aja dulu sampai jodohmu datang sih. Oke, Pakde. Dah, Pakde pulang dulu. Ya, tadi aku tuh yakin doanya Pakde Sentot pasti terkabulkan. Pakde. Oh alah Pakde, aku kejar-kejar kok nggak berhenti toh Pakde. Lah kamu itu kenapa kok ngejar-ngejar Pakde? Emangnya Pakde ini maling apa? Pakde. Kok iya aku tuh ditolong toh Pakde. Ditolong apa? Suruh ngawini, mau jadi istriku yang ke-12. Ya nggak gitu juga kali Pakde. Lah kamu itu minta tolong apa? Maksud aku Pakde, mbok ya aku tuh dipekerjakan di rumah Pakde gitu. Rini, semua urusanku, pekerjaanku itu udah ada yang ngurusin para istriku itu. Istriku kan sekarang 11. Jadi semua pekerjaan tuh udah diurusin mereka. Itu loh. Salah Pakde, gimana ya Pakde? Aku tuh selalu dimarahin sama suami aku loh Pakde. Lah kenapa? Ya karena aku tuh nggak bisa cari uang loh Pakde. Halah. Kamu nih piye toh? Yang harusnya cari duit itu bojomu, bukan kamu. Suami kayak gitu aja kamu tungguin. Tinggal aja ganti suami. Ya nggak gitu juga kali Pakde. Oh iya Rin, aku ada solusi. Apa itu Pakde? Di situ kan ada juragan baru itu, si Kopek. Heeh. Nah, dia tadi butuh orang buat kerja. Apa ya Pakde? Tuh, sana. Jadi itu butuh aku Pakde. Ya, minta tolong aja si Kopek tuh. Iya, butuh kamu. Sana, cepat. Ya udah, makasih ya Pakde. Ya. Zaman sekarang itu loh, kok ada aja suami marahin istri karena nggak bisa cari duit. Lah dunia kok udah kebalik-balik. Yang harusnya jadi tulang rusuk kok jadi tulang punggung. Lah itu wanita goblok. Terus yang lakinya itu juga matanya picek. Cari duit nafkahin istri kan tugasnya suami. Kok dibalik-balik. Kayak aku ini loh, laki-laki gagah. Nikah hampir 11 kali. Kalau diizinin bisa 15 kali. Itu jadi laki-laki itu yang gagah. Laki-laki kok istrinya terus nyari duit. Laki-laki taek apa? Mas Juragan, Kalau manggil tuh satu-satu. Kalau Mas ya Mas, kalau Juragan ya Juragan. oh iya, katanya Juragan butuhin aku ya? Wah, jangan-jangan ini jodohku yang dikirim Tuhan. Ini gara-gara doanya Pakde Sentot ini. Gimana Juragan? Kok malah diem? Iya, jelas aku tuh butuh kamu. Udah sini, duduk dulu. Iya Juragan. Oh ya, kamu bisa apa aja? Aku ini serba bisa loh Juragan. Di atas bisa, di bawah juga bisa Juragan. Nah. Cocok iki. Iya, maksud aku kalau di atas itu aku bisa manjat kelapa Juragan. Kalau di bawah aku bisa nyapu-nyapu kolong Juragan. Oh, alah, tak kira anu. Ya, jadi gimana Juragan? Kasih aku pekerjaan ya Juragan, biar aku ada penghasilan, biar aku dapat duit. Oh, yaudah, kamu kerja sama aku aja. Beneran Juragan? Aku dikasih kerja apa Juragan? Ngurusin manuk. Emang manuk yang mau tak urusin, manuk apa Juragan? Ya, nanti kamu lihat sendiri. Nanti kalau kamu udah lihat, terserah kamu mau kasih nama apa. Mau manuk emprit, mau manuk perkutut, terserah kamu. Terus mulai kerjanya kapan Juragan? Ya sekarang toh. Dah, ayo ikut aku. Ya makasih ya Juragan. Ya.
Juragan, emang manuk apa tuh juragan yang mau diurusin? Kok digubuk reot kayak gini? Ya manuk inilah. Juragan, jadi manuk itu yang mau diurusin? Iya. Kalau gitu, aku nggak mau lah juragan. Ya udah kalau nggak mau, aku tak cari wanita lain aja. Kamu keluar cari duit. Sekarang aku tuh butuh makan, butuh rokok, butuh kopi. Kamu nih mas. Cepet-cepet sana. Jangan lama-lama. Ya udah juragan, aku mau juragan. Nah, gitu. Kan jadi enak. Ya udah, dicek kondisi manukku bagus apa enggak. Iya juragan. Aku cek ya juragan. Iya, udah, cek aja. Aduh juragan, manuknya udah bangun juragan. Terus ini gimana juragan? Kok gimana? Ya dirawat lah. Ya udah juragan, biar aku basahin dulu ya. Aku cicip dulu. Udah juragan, sekarang udah siap untuk dimasukin ke sangkarnya juragan. Ya udah, cepet siapin kandangnya. Langsung mau tak cus. Iya ya juragan. Nah, ini nih kandang yang aku cari-cari. Bisa pas ini. Terima kasih ya juragan. Aku udah dikasih pekerjaan ini. Masalah pekerjaan ini gajinya gede. Yang bener juragan. Iya, Emang aku dikasih berapa juragan gajinya? 1 bulan 5 juta. Yang bener juragan. Ya bener. Kalau gitu nanti kalau ada lemburan aku maulah juragan. Ya kalau masalah lemburan tergantung aku. Nanti kalau malam manukku kedinginan, baru kamu aku panggil suruh lembur. Ya udah juragan. Makasih ya juragan. Iya, yaudah ayo pulang. Keburu ada orang ke sawah ini. Ya juragan. Juragan, kalau aku tahu dari dulu kalau juragan butuh pekerja kayak gini, aku mau juragan. Udah. Pokoknya kamu udah tak kontrak seumur hidup. Iya juragan, aku mau. Udah ayo pulang. Iya. Aduh, cacing di perutku ini udah pada bunyi dari tadi. Kalau sampai terus-terusan begini, bisa mati kelaparan aku. Sialan si Rini, disuruh cari duit, gak pulang-pulang, tak kemana. Loh, lah itu kan si Rini, sama siapa itu? Oh iya, gimana kalau kamu tak nikahin aja? Janganlah juragan, aku jangan dinikahin, cukup dikawinin aja. Asal aku nih digaji 5 juta per bulan. Soalnya aku nih punya suami juragan. Oh, lah cocok kalau itu. Pek, apa-apaan ini? Kenapa kalian berdua gandengan tangan? Pak Pek, kayak orang nggak berpendidikan aja. Aku di kampung ini dipanggil juragan. Emangnya kamu tuh siapa? Juragan, dia itu suami aku juragan. Hah? Dia suamimu? Sini. Aku ini agak-agaknya agak curiga sama kalian berdua. Kalian habis apa? Mas, aku tuh kerja sama juragan loh mas. Kerja apa? Aku kerja ngurusin burung mas. Burung mana? Itu mas, burung yang ada di celananya juragan. Goblok banget. Jadi orang jujur banget loh kamu ini. Oh. Jadi kamu tuh selingkuh sama juragan? Enggak loh mas,
aku tuh cuman kerja sama juragan. Iya mas, dia kerja sama aku. 1 bulan tak gaji 5 juta. Cuma ngurusin burung mas. Burungnya aja kecil, nggak besar-besar banget. Ini tuh di sini masalahnya bukan masalah besar apa kecil burungnya. Kamu itu telah mengodah-ngodah bojone wong. Kurang ajar kamu ini. Mas. Ini semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Gimana maksudmu? Mas, jadi orang itu mbok ya jangan galak-galak toh mas. Kamu ini loh jadi wanita murahan. Mas, aku kan cuman kerja sama juragan loh mas. Kerja lama-lama mulutmu tak tonjok nanti. Kerja tapi nggak kayak gini. Udah mas. Gak usah marah-marah. Mending kita damai aja. Ini semua udah terjadi. Oh jadi kamu minta damai? Iya. Oke, dengerin ya, kuping kamu ini dengerin. Aku sama dia ini udah ngerawat dia dari sekolah sampai kuliah sampai hidup sekarang ini. Udah ngabisin duit aku 1 miliar. Mas, mbok ya kamu tuh jangan bohong toh mas. Diem kamu, gak usah aku campur. Ya terus gimana ini? Ya udah, kamu ganti aja uang aku yang buat biayain dia 1 miliar itu. Terus ini kamu bawa aja. Mas, Oh alah. Kalau cuma 1 miliar, bagi aku kecil. 1 miliar dapetin istri. Kenapa nggak bilang 10 miliar aja? Ya udah, kalau gitu aku minta 10 miliar. Oh, mas, nggak bisa gitu. Tadi kamu bilangnya 1 miliar. kamu nih mas. Dah, deal berarti ya. Deal. Aku kan udah tahu rumah kamu. Aku ini mau langsung ke rumah kamu. Kamu tak tunggu di sana sambil ngopi. Kamu lanjutin aja ini, gandeng-gandengan tangan terus sama manuk-manukan. Nanti kalau udah selesai manuk-manukan, pulang tak tungguin di sana. Oke. Apa-apaan sih kamu nih mas? Udah, sekarang kamu sama juragan aja. 1 miliar, nggak boleh Ya. kurang. Juragan, terus gimana ini juragan? Kok gimana? Ya kamu tinggal pilih. Mau tak kawinin tok, apa tak nikahin terus tak kawinin. Duh juragan, kok jadi kayak gini ya juragan ya? Udah. Nggak usah bingung. Punya suami model kayak gitu, ngapain dipertahanin? Tinggalin aja. Mending nikah sama aku. Ya udah juragan, aku manut. Berarti bener ya juragan kata Pak Desentot kalau suami model kayak gitu harus ganti suami. Nah iya, aku bisa kayak gini. Tadi manut Pak Desentot. Maksudnya gimana toh juragan? Kok manut Pak Desentot? Udah, nggak usah dibahas. Pokoknya kalau kita manut Pak Desentot, hidup kita bahagia. Udah, ayo kita pulang. Aku mau ngasih duit suami kamu 1 miliar. Terus kita besok nikah. Udah yuk. Iya makasih ya juragan. Iya sama-sama. Pak Agus dituntut.